mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Hati saya menjadi lega. Kita berhasil menyelamatkan Raja Slimbar, Baginda Prabu Tungkal Kepundan. Dan saya merasa gembira sekali, serta bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa Kakang Mas Bentar telah menjalankan tugas dengan gemilang. Daulat Rai Mas Prabu Wanapati. Kakang Mas telah berjasa, jasa yang sangat besar sekali, dan untuk itu harus mendapat anugerah. Janganlah Rai Prabu merepotkan diri dengan anugerah jasa bagi saya. Tidak ada kegembiraan serta kepuasan batin yang tiada tara, yaitu berhasil menyelamatkan raja sahabat kita dari cengkeraman musuh. Namun demikian, Kakang Mas Bentar sudah semestinya memperoleh anugerah jasa. Bila itu sudah merupakan kehendak Rai Prabu, saya tidak akan menolaknya. Akan tetapi, marilah kita kesampingkan dulu perihal pemberian anugerah jasa terhadap saya. Sekarang, marilah kita bicarakan kira-kira tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa. Itu benar, Kakang Mas. Kita harus memperhitungkannya. Ya. Dengan berhasilnya kita merebut Baginda Prabu Tungkal dari cengkeraman mereka, maka lepaslah seorang sandera yang paling istimewa yang mereka andalkan bisa menggertak kita. Benar. Ancaman Raja Benawa menjadi tidak berarti lagi. Karena seandainya kita menyerbu ke Benawa, mau tidak mau Raja Benawa harus menghadapi serbuan kita. Karena dia sudah tidak bisa berdalih lagi. Ya, Rai Prabu. Ancaman Raja Benawa yang akan membunuh Raja Slimbar, Baginda Prabu Tungkal. Bila ada kerajaan lain yang turut campur menjadi lenyap. Karena Baginda Prabu Tungkal sudah terlepas dari cengkeramannya. Itu benar, Kakang Mas. Akan tetapi kita jangan terburu nafsu, Rai Prabu, mengirim pasukan perang menyerbu ke Benawa. Karena sebaiknya, terlebih dahulu kita harus menunggu tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa. Ya, kita tunggu. Apakah dia tetap keras kepala, tidak menarik seluruh pasukan perangnya dari kerajaan Slimbar? Artinya, dia tetap ingin menguasai kerajaan Slimbar, atau sebaliknya, mengajak kita berdamai. Betul, Rai Prabu. Dan Ayu Garnis, maafkan saya. Oh, tidak perlu kau minta maaf. Akan tetapi, sayalah penyebab putusnya tali kasih antara Den Ayu dengan Lidura. Tidak, bukan kamu. Bukan saya? Lidura terlalu memaksakan kehendak. Aku harus tunduk pada kemauannya. Yaitu, aku harus ikut dengan dia ke Belambangan. Ya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan Madangkara. Dan terpaksa aku menolaknya. Tapi, walau bagaimanapun juga, saya merasa bersalah. Karena Den Ayu selalu kelihatan murung, bermuram durja. Dan hati saya menjadi sedih, Den Ayu. Apalagi melihat Den Ayu bersedih hati. Ya,
Walau bagaimana, putus tali kasih tentulah akan membuat hati merana. Widura merana, aku pun merana. Tapi, ya, sudahlah, semuanya sudah terjadi. Apakah saya masih boleh berkunjung ke sini menjumpai Den Ayu? Oh, kenapa kau bertanya begitu? Ya, karena saya tidak ingin mengganggu Den Ayu yang sedang bersedih hati. Sebab biasanya seorang gadis yang sedang patah hati tidak mau diganggu. Karena ya, biasanya selalu ingin menyendiri. Aku tidak patah hati. Saya percaya, sebab Den Ayu seorang pendekar. Ya, tentunya memiliki hati yang tegar bagai baja. Akan tetapi, seandainya hati Den Ayu sedang luka, perkenankanlah saya mencoba untuk mengobati hati yang luka itu, Den Ayu. Karena saya ingin menjadi seorang, maksud saya, orang pertama yang dapat membalut luka di hati Den Ayu. Permadi, terlalu pagi untuk bicara soal cinta. Baru saja sebuah cinta terlepas dari hatiku. Apakah begitu tepat cinta yang terlepas itu akan hadir kembali? Oh, alangkah mudahnya perkara cinta asmara yang seperti itu. Maafkan saya, Den Ayu. Mungkin saya terlalu mendesak. Ya, tidak lain tidak bukan, saya hanya ingin menghibur Den Ayu. Barangkali Den Ayu akan terhibur dan sedikit dapat melupakan kepedihan hati. Oh, terima kasih, Permadi. Itu, ada prajurit Benawa. Apa, Den Ayu? Prajurit Benawa? Ya, lihat itu. Di jalanan depan pendopo biru yang menuju ke istana. 2 orang prajurit memakai pakaian seragam pasukan perang kerajaan Benawa sedang berjalan. Dan di belakangnya berjalan pula 5 orang anggota pasukan pengawal keraton Madangkara. Iya, benar. Mereka sedang berjalan menuju ke istana. Oh, pasti ada sesuatu yang penting. Dan 2 orang anggota pasukan Benawa itu tentulah 2 orang utusan. Iya, nampaknya memang begitu. Untunglah kita sekarang ini bercakap-cakap di serambi depan pendopo Balai Sema. Sehingga kita bisa melihat ke arah istana. Dan mengetahui ada utusan dari kerajaan Benawa. Iya, Den Ayu. Nah, itu dia. Hulu Balang Kumbaran datang. Dia berjalan sangat tergesa-gesa menuju kemari. Oh iya, Hulu Balang itu pasti akan menemui Den Ayu. Ada apa, Hulu Balang? Telah datang 2 orang utusan dari kerajaan Benawa. Ya, aku tadi melihatnya. Tapi kenapa mereka berjalan kaki? Oleh Punggawa Jalingan, kepala regu pasukan pengawal keraton Madangkara, 2 orang utusan dari Benawa itu disuruh turun dari kuda. Lalu senjata mereka dirampas dan disuruh jalan kaki menuju ke istana. Ya. Hamba dititahkan oleh Baginda Prabu Wanapati untuk menitahkan Den Ayu agar segera ke istana. Baik, aku segera ke istana. Daulat, Den Ayu. Rai Bentar di mana? Seorang tamtama sudah berangkat untuk menghubungi Raden Bentar yang sedang berada di Jamparing, guna menyampaikan titah Baginda Prabu Wanapati agar Raden Bentar segera datang ke istana. Baik, aku segera ke istana. Daulat, Den Ayu. Permadi, aku akan ke istana. Silahkan, Den Ayu. Kanda Dewi Garnis. Daulat Rai Mas Prabu Wanapati. Kakang Mas Raden Bentar. Daulat Rai Mas Prabu Wanapati. Inilah 2 orang utusan dari kerajaan Benawa. Daulat Rai Prabu. Nah, sebutkanlah nama kalian dan pangkat kalian, serta tugas apa yang kalian sandang. Nama hamba Raksukan, pangkat hamba Punggawa. Nama hamba Tunggara, pangkat hamba Punggawa. Wah,
Dua-duanya Punggawa. Kami diutus untuk menyampaikan surat dari Baginda Prabu Raja Benawa kepada Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati. Aku terima surat darimu. Kanda Dewi Garnis, saya persilakan untuk membaca surat ini. Baik, Rai Prabu. Salam sejahtera Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati. Bersama ini, saya Raja Kerajaan Benawa, Baginda Prabu Benawa, mohon perkenan menyampaikan maaf. Saya mengakui kesalahan telah menyerbu Kerajaan Selimbar. Dengan ini, saya memohon perdamaian tanpa syarat. Semoga berkenan di hati Yang Mulia. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Hormat saya, Raja Benawa. Demikianlah isi surat ini, Rai Prabu. Ya. Utusan? Daulat Baginda Prabu. Surat dari rajamu sudah dibaca, dan aku sudah memahami isinya. Dan aku akan segera membalasnya. Namun tentunya, terlebih dulu aku harus berunding dengan para bawahanku. Untuk itulah, kalian boleh istirahat dulu di sini. Besok atau lusa, surat itu sudah akan selesai. Dan akan aku serahkan kepada kalian untuk segera disampaikan kepada raja kalian, yaitu Raja Benawa. Daulat Baginda Prabu. Nah, bagaimana pendapat Kanda Dewi Garnis dan Kakang Mas Bentar? Raja Benawa ketakutan. Ternyata dia hanya pintar main gertak sambal. Hal itu sudah kita perhitungkan, bahwa Raja Benawa tidak mungkin berani menentang kita. Jadi sebaiknya bagaimana? Dia sudah minta ampun, mengakui semua kesalahannya. Jadi menurut saya, sebaiknya dikabulkan permohonan ampunnya itu. Memang, tidak baik kalau kita menyerbu, karena dia sudah minta ampun. Betul, Rai Prabu. Kita akan dicemoohkan oleh kerajaan lain, karena kita melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tapi dia keenakan. Maksud Kanda Dewi? Kita memang harus memberi maaf kepada yang minta maaf. Akan tetapi hendaknya pemberian maaf dari kita bukan hanya sekedar memaafkan dengan begitu saja. Lalu, menurut Kanda Dewi, seharusnya bagaimana? Raja Benawa tetap harus dihukum. Dihukum? Ya, harus mengganti kerugian perang. Membayar kerugian perang maksudnya? Benar, Rai Prabu. Sebab penyerbuannya ke Kerajaan Selimbar telah menimbulkan malapetaka. Kerugian jiwa dan harta benda di pihak Kerajaan Selimbar. Ya. Jadi, semuanya harus ada pertanggungan jawab. Tidak lepas tangan begitu saja. Ya, memang ini bukan perkara kecil. Berbuat kesalahan, lalu minta maaf. Sesudah itu selesai. Tapi harus ada perbuatan yang mengarah kepada rasa tanggung jawab. Itulah yang saya maksudkan, Rai Prabu. Menurut Kakang Mas Bentar, sebaiknya bagaimana? Saya setuju dengan saran Kak Garnis. Karena walau bagaimana, Kerajaan Selimbar menderita kerugian yang sangat besar. Dan untuk mengembalikan keadaan semula sangat berat. Sebab harus memperbaikinya dari nol. Karena akibat rusak berat setelah perang. Dan hal itu tentunya membutuhkan modal. Dan kita bisa memberikan bantuan modal yang dibutuhkan oleh Kerajaan Selimbar. Terutama Kerajaan Benawa yang paling berkepentingan dalam hal ini. Kerajaan Benawa harus memberikan bantuan sepenuhnya kepada Kerajaan Selimbar. Ya, benar. Kerajaan Benawa lah yang paling bersalah. Menurut hemat saya, pembayaran ganti kerugian perang berupa upeti. Upeti? Benar, Rai Prabu. Kerajaan Benawa harus membayar upeti setiap tahun kepada Kerajaan Selimbar selama 10 tahun. Besarnya upeti berapa, Rai Bentar? Akan kita tentukan kemudian. Oh iya. Iya, saya setuju dengan Kakang Mas Bentar. Untuk itu, saya akan segera membuat surat kepada Raja Benawa, yang isinya memberikan pengampunan dan kewajiban membayar kerugian perang kepada Kerajaan Selimbar, yaitu berupa upeti yang harus diserahkan setiap tahun selama 10 tahun.
Benar, Rai Prabu. Kita telah berhasil menyelesaikan sebuah perkara yang sangat berat. Peristiwa perang besar antara kerajaan Benawa dan kerajaan Selimbar sudah bisa diatasi. Maka terhindarlah akan timbulnya sebuah perang baru yang mungkin lebih dahsyat dan akan lebih menyebarkan penderitaan bagi umat manusia. Syukurlah itu tidak terjadi. Raja Benawa ketakutan. Seluruh pasukan perang ditarik dari kerajaan Selimbar. Lalu dia mohon maaf kepada Madangkara dan berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi. Ya, syukurlah. Sehingga tidak perlu lagi bagi kita untuk mengirim pasukan perang. Tapi dia keenakan. Keenakan? Minta maaf, selesai. Lalu, seharusnya bagaimana? Membuat pernyataan menyerah kepada Madangkara. Dengan begitu, kerajaan Benawa menjadi kerajaan bawahan Madangkara. Tidak perlu begitu, Sakila. Sebab kami tidak punya niat untuk meluaskan wilayah. Masalahnya bukan perluasan wilayah. Lalu? Kerajaan Benawa telah membuat malapetaka. Dia telah mengobarkan perang, menyebarkan maut. Berapa puluh ribu korban jatuh. Belum lagi korban harta benda. Nah, apakah hal itu hanya cukup dengan minta maaf? Tidak bisa, Raden. Raja Benawa harus dihukum. Hukumannya seperti apa? Tentunya Raden lebih tahu. Hukuman apa yang paling pantas dijatuhkan kepada Raja Benawa itu? Dengan bersedianya dia membayar kerugian perang, sudah cukup, Sakila, sebagai hukuman. Membayar kerugian perang? Iya. Caranya setiap tahun membayar upeti dalam jumlah tertentu kepada kerajaan Selimbar. Sampai berapa lama? 10 tahun. Apakah dengan cara begitu kerugian jiwa dapat kembali? Kan tidak. Sebab tidak mungkin nyawa bisa diganti dengan uang. Memang. Hanya itu jalan satu-satunya. Sebab mau diganti pakai apa lagi? Diganti dengan nyawa lagi? Lalu, nyawa siapa? Apakah rakyat Benawa? Atau pasukan perang Benawa harus dibunuh semuanya? Dibunuh secara massal sampai mencapai jumlah sekian ribu, sesuai dengan jumlah orang Selimbar yang meninggal? Kan tidak mungkin, Sakila. Ya, tentu saja tidak begitu. Itulah, Sakila. Perang sudah terjadi. Korban sudah jatuh. Karena sebuah perang tentu harus ada korban. Sudahlah, semuanya diredam. Jangan dibangkitkan lagi. Sebab bisa membakar dendam lama. Sekarang yang penting, memperbaiki keadaan sesudah perang. Karena yang bersalah sudah mengakui kesalahannya. Dan juga sudah berjanji akan membantu kerajaan Selimbar memperbaiki negaranya yang sudah rusak akibat perang. Iya. Kalau kita juga panas, tentu Raja Benawa dihukum. Tentu akan bertambah runyam. Aku rasa Raja Benawa tidak akan mau dirinya dihukum begitu saja. Begitu pula rakyat Benawa. Tentu akan marah kalau raja mereka ditangkap. Meskipun pada dasarnya mereka takut kepada Madangkara. Tapi mereka punya harga diri, Sakila. Kalau harga diri itu diinjak-injak, walau bagaimana mereka akan bangkit. Akan melakukan perlawanan sebisa-bisanya. Nah, kalau sudah begitu, akan terjadi lagi perang. Perang yang membuat penderitaan. Ya, akan jatuh korban lagi. Nah, daripada mengobarkan perang, melakukan pembunuhan besar-besaran, mendingan bekerja untuk kesejahteraan, meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Iya, benar.